berjudul karya Lira Lero. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segemuk panggihan konco-konco. Kulo Nadia Larasati Wusita Devi, kanthi nimpungkasan 17. Kulo mahasiswa saking Prodi Pendidikan Basa lan Sastra Jawa, Fakultas Basa lan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Video menika kangge jangkepi tugas mata kuliah folklor ingkang diampu dening Bapak Dr. Andes Sukarman MSc. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan, takkan ku lupa. Di sanalah, di Surabaya, sejak pertama kita berjumpa. Nah, konco-konco dinten menika kula badhe nglampahi wawancara kalian salah satunggaling penari tari lero. Nah, tari lero iku salah satunggaling wujud folklor dudulisan sing ana nang Surabaya. Aku wis nemu wong sing bisa ngwangsuli kabeh pitangonanku ngenani babagan iki. Yuk melu aku. Selamat sore Mbak, mungkin bisa kenal lebih dulu. Ya, perkenalkan nama saya Vina. Saya adalah salah satu penari yang mengangkat lero sebagai tugas akhir karya saya. Tari lero itu menceritakan tentang apa sih? Tari lero ini memiliki simbol. Biasanya kalau ditampilkan di acara pernikahan, dia menjadi simbol fisik, seperti tidak boleh memandang orang dari fisiknya. Tari lero sendiri tuh siapa ya Mbak yang menciptakan? Kalau di kelompok saya ada salah satu teman saya memberi ide untuk mengangkat tari lero ini sebagai karya tari karena melihat dari postur tubuh di kelompok kita yang tidak sama, jadi memilih tari lero ini sebagai judul karya tari kita karena memang tariannya gecul dan tidak memiliki paten. Oh, jadi tari lero sendiri tuh nggak punya pakem atau syarat buat tariin gitu. Lero itu kan ada di Siadat yang ada di kota Surabaya. Pernah melakukan observasi nggak? Tentunya pernah, karena lero sendiri memiliki runtunan upacara adat seperti loro pangkon, lero, baru pengantin dan mempelai prianya. Tapi biasanya orang-orang hanya menampilkan tarian lero karena memang sekarang adat seperti loro pangkonnya itu sudah mulai punah. Loro pangkon itu apa? Loro pangkon itu sudah seperti gandengannya dengan tari lero itu. Dia seperti menari dengan membawakan ayam jago dan silat-silatan. Oh, paketannya. Iya, tapi biasanya hanya yang ditampilkan dan yang ditangkap hanya leroknya. Tarian leroknya saja. Terus apa namanya? Tapi kan sekarang kayak udah jarang banget ya di gitu. Ya, mungkin karena memang tarian lero ini tidak cukup terkenal ya, jadi hanya ditampilkan dan biasa dilihat di acara-acara pernikahan yang ada di gang-gang, yang ada di terop-terop. Jadi hanya orang-orang yang dulu-dulu aja yang biasa nanggap-nanggap atau menampilkan tarian lero ini. Jadi udah jarang banget. Apa Mbaknya tuh observasi ke penarinya atau ikut datang ke pernikahan yang nanggap lero? Ya, saya ikut datang di tanggapan lero dan melihat sendiri penari lero itu menari di acara pernikahan itu. Ya, jadi dari situ ya Mbak bisa ambil bagian buat tariannya. Iya, karena tariannya juga gecul, tidak ada pakem, dan memang unsurnya kelucu-lucuan. Dalam tarian itu ada properti atau kostum yang mendukung kayak oh ini tuh lero banget gitu. Kalau kostum ada, karena kalau di kelompok saya kostumnya itu memang dibuat compang-camping dan warnanya itu memang tidak senada ya, kayak memang biar kelihatan kalau lero itu memang warnanya itu selalu nabrak-nabrak dan warnanya itu mencolok.
selalu keluar dari pakem, nggak Iya, harus selalu iya ada nggak selalu ada aturannya. aturannya. Kok dari gerakan sendiri ada nggak gerakan khusus yang diambil atau hampir semua emang diambil dari Lero? Semuanya kita membuat gerak yang kecil, tidak ada pakem, sama sekali tidak ada gerakan yang diharuskan. Jadi benar-benar pure kita gerakannya tuh kecil semua dan tidak ada aturannya. Jadi geraknya lebih ke unsur yang lebih lucu seperti itu. Ya mungkin kalau di kelompok saya kan ada gerak-gerakan yang ada arti-artinya karena memang dibuat untuk tugas karya, tugas jadi akhir. harus Jadi ada harus ada filosofi. ada tujuan-tujuan maknanya. Berarti nggak ada aturan kayak tari ini harus ditampilin di mana aja gitu, nggak harus. Nggak harus, tapi biasanya memang ada di acara-acara terapan pernikahan yang ada di dalam gang. Di dalam gang saja ya, karena memang sudah sangat jarang sekali Lero ini ditampilkan Iya, di bener. acara-acara lain. Mbaknya nggak pernah kayak secara langsung datang, bukan observasi ya, maksudnya kayak bener-bener datang ke nikahan yang ada Lero itu enggak nih? Belum pernah. Belum pernah ya, saya juga belum pernah sih. Terus pesan apa yang Mbak mau sampaikan? Kenapa kayak harus ambil tari ini tuh biar nunjukin apa gitu ke orang, pesan yang mau disampaikan ke orang-orang? Ya pesannya jangan menilai orang dari wajahnya. Bisa saja hatinya itu baik, sifatnya baik dan tujuan dia juga baik. Jangan melihat orang dari covernya, karena memang yang jelek belum tentu jelek. Kali aku. Terus buat tari Lero sendiri sekarang itu menurut Mbak tuh masih banyak dikenal sama orang apa enggak sih? Kalau menurut pengetahuan saya sedikit ya Mbak, karena memang saya ngangkat tari ini karena memang biar tarian ini tuh nggak punah, karena memang tarian ini hampir saja tidak sama sekali orang tahu dan sudah sangat jarang sekali orang tahu. Jadi saya mengangkat karya ini agar bisa tarian Lero ini berkembang kembali. Oh, Mbak mau nanya dong, kalau kan tari Lero itu hitungannya hampir sama kayak yang Gatot Kaca gitu-gitu. Kalau di nikahan gitu, Iya. kayak gitu. Iya, Lero itu biasanya jadi pagar ayu di. Oh, pagar ayu Iya. malahan. Iya, jadi pagar ayu. Iya, dan biasa ditarikan perempuan dan perempuan biasanya. Oh, Kalau perempuan di dan Surabaya, perempuan. ya. Oh, itu tuh harus apa boleh laki-laki? Aslinya tuh bebas saja yang menarikan siapa. Tergantung yang nanggap, yang pengen Yang pengen ada itu Iya, hajatnya. tapi yang biasa dikenal juga perempuan yang paling banyak dipakai. dipakai perempuan dan perempuan. Terus kan itu sempet viral kan ya di TikTok itu tariannya. Nah, itu tuh responnya kayak orang-orang zaman sekarang tuh gimana sih lihat tarian itu tuh, ada lagi apa ada yang kepo ini tuh tari apa sih sebenarnya, ada banyak nggak kayak gitu? Iya, ada yang banyak yang nggak tahu sih Oh, banyak nggak tarian tahu. apa. Iya, heeh. Dikira tari kreasi bebas aja. Iya, gitu. karena memang tarian Lero ini benar-benar sudah jarang orang ketahui. Ya, jadi segitu aja Mbak, terima kasih banyak udah dikasih informasi, karena kan emang susah banget ya, saya mau ngangkat Lero juga nggak tahu nih siapa, terus tiba-tiba ada gitu FYP di TikTok saya, ada yang ternyata masih ada yang bawain tarian ini gitu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Mbak. Semoga bermanfaat ya Mbak. Amin. Ya. Saksampunipun nglampahi wawancara kalian Mbak Vina, kula ajab kanca-kanca bisa luwih mangerteni lan luwih kenal karo tari lirak Lero sing diadaptasi saka tradisi Lero ing kutha Surabaya.
Kula kintun cekap semanten ya rek. Matur nuwun sampun nyimak video iki nganti pungkasan.